Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah atau kultum mengenai introspeksi diri, manajemen waktu, dan tabungan kebaikan dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang itu semua, pasti kita teringat akan kesuksesan. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang umat Islam, kesuksesan kita itu bukan diukur dari seberapa kaya kita, tetapi bagaimana cara kita melakukan peribadatan dan bertakwa kita kepada Allah, atau seberapa banyak kadar ketakwaan kita kepada Allah. Bukan ditentukan dari seberapa sering kuantitas kita, ibadah kita kepada Allah, tetapi seberapa bagus kualitas ibadah kita yang kita kerjakan. Nah, berkaitan dengan kesuksesan, itu juga pasti berkaitan dengan waktu. Sedangkan waktu tersendiri adalah uang. Waktu yang hilang itu tidak akan ditemukan lagi. Dan betapa pentingnya juga kita untuk introspeksi diri dan menghargai waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi sangat relevan dengan satu ayat ini yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam tafsir Ibnu Katsir sendiri itu menjelaskan bahwa takwa ini diartikan sebagai menjalankan perintah Allah atau menepati aturan-aturan Allah dan menjauhi diri dari larangannya. Jadi nggak bisa kita katakan saya telah menegakkan sholat, tapi setelah itu saya berbuat maksiat kembali. Saya telah bertaubat, setelah itu saya melakukan syirik kembali. Ya, karena apa? Takwa di sini, artian takwa di sini, mereka itu saling bersinergi atau tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika kita menepati aturan Allah, kita juga harus menjauhi diri dari larangannya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada diri kita sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larangan-larangannya secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kita sebagai seorang yang beriman harus memiliki komitmen juga untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena dalam ayat ini Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, untuk selalu ittaqu, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan pada potongan selanjutnya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Nah, di sini menurut beberapa dari mufassir, kata ghad sendiri itu memiliki banyak arti. Bisa jadi kita katakan hari kiamat, atau bisa pula kita katakan itu sebagai besok, atau besok itu adalah hari kiamat. Nah, dari sini kita bisa memandang bahwa kita bisa introspeksi diri dari waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah.
Guna apa? Guna mencapai masa depan yang lebih baik. Tetapi kita juga bisa memandang masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Kemudian potongan ayat selanjutnya yaitu wattaqullah. Nah, di sini Allah itu kembali mengulang untuk kedua kalinya kalimat yang sama artinya, yaitu bertakwalah kepada Allah. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab itu, apabila ada suatu kata yang diulang sebanyak 2 kali dalam susunan kalimat, maka kalimat itu mengandung unsur penekanan atau sungguh-sungguh. Berarti di sini tuh memberikan pengertian bahwa Allah itu bersungguh-sungguh untuk meminta kita, orang-orang yang beriman itu untuk bertakwa kepadanya. Nah, dari beberapa yang sudah saya jelaskan, sini ada potongan yang terakhir yaitu innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya sungguh Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita semua kerjakan gitu. Baik buruknya pekerjaan kita itu tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rangkaian ayat di atas tadi menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya seseorang itu melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Nah, dalam rumus kehidupan sendiri itu kita dihadapkan dengan berbagai waktu. Waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Nah, dalam ayat tersebut Allah itu mewanti-wanti kita untuk mengintrospeksi perbuatan-perbuatan apa yang telah kita lakukan di masa lalu untuk kesuksesan di masa depan. Sedangkan waktu saat ini adalah waktu yang diberikan untuk kita. Jadi seberapa bisa kita memanfaatkan dan mengatur waktu kita dengan sebaik-baik mungkin untuk mencapai kesuksesan yang akan kita tuju atau kita raih. Nah, seandainya seseorang berkeinginan nih menjadi seorang mu'alim atau seorang yang alim, berpengetahuan, pandai gitu, maka ya tergantung bagaimana jerih payah dia dan waktu yang telah diberikan Allah ini ia habiskan untuk apa. Kemudian juga jika kita berkeinginan sebagai seorang pilot, kita bisa menerbangkan pesawat ke sini kemari. Nah, itu juga bagaimana tergantung dari pengalaman dan pelajaran-pelajaran dari dia menjadi pilot yang ia bawa pesawatnya kemudian diterbangkan di masa lalu. Nah, tentu yang dimaksud Allah dalam ayat ini yaitu timbulnya kebaikan yang mengarah kepada kesuksesan akhirat yang abadi. Hari kiamat dikatakan sebagai hari esok dan sangat dekat. Tentu ibadah dan seluruh pekerjaan yang kita laksanakan pada hari ini haruslah dengan kualitas dan niat terbaik. Dan Allah juga menutup firman-Nya dengan mengatakan bahwa Dia Maha mengetahui apapun usaha yang dilakukan. Nah, semoga kita semua tergolong orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu cukup sekian ceramah dari saya. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.